Sugeng dalu sedulur-sedulur seluruh tanah air, bahkan dimanapun Anda berada, di dalam negeri maupun di luar negeri, para pemirsa YouTube Surya KKS Channel, semoga selalu dalam keadaan yang sehat, bergas waras, segar bugar, dan dimudahkan dalam segala urusan, termasuk urusan rezeki atau ekonomi dan bisnis. Untuk video kali ini saya tertarik sekali untuk membahas perkembangan wabah atau pagebluk di Yogyakarta dan di Bali yang tampaknya cukup fenomenal ya, bahkan menjadi perhatian banyak orang baik di dalam negeri maupun luar negeri, karena dinilai sebagai daerah atau wilayah atau provinsi yang berhasil mengendalikan pagebluk atau pandemi ini. Pada saat video ini saya buat, Yogyakarta mencatat ada 226 orang kasus positif, kemudian 122 orang sembuh dan 8 meninggal dunia. Di antaranya ada juga yang dari luar kota. Kemudian di Bali lebih bagus lagi karena tercatat dari 394 kasus positif COVID, kemudian 293 orang sembuh dan hanya 4 orang meninggal. Salah satunya adalah warga negara asing. Nah, untuk tingkat kesembuhan di Yogyakarta sampai dengan tanggal 24 Mei 2020 mencapai angka 55%, sedangkan kematian sekitar 3,5%. Sementara itu di Provinsi Bali sampai dengan tanggal 24 Mei 2020 tingkat kesembuhan mencapai 74 hingga 75%, sedangkan kematian atau fatality hanya mencatat angka 1% saja. Ada satu hal yang penting kita catat, bahwa kedua kota itu, yakni Yogyakarta dan Bali, itu belum pernah menerapkan PSBB. Terutama untuk yang Yogyakarta ini saya menyaksikan sendiri, tidak pernah diterapkan PSBB untuk menghambat laju penyebaran wabah ini. Jika kita bandingkan dengan kasus yang terjadi di provinsi atau di kota-kota besar lainnya, Yogyakarta dan Bali bahkan direkomendasikan sebagai percontohan dalam keberhasilannya menangani wabah. Mungkin bagi Anda yang tinggal di kota lain membayangkan situasi Yogyakarta yang sepi, sunyi sekali ya, dan sama seperti kota-kota besar lainnya yang menerapkan PSBB atau lockdown ala Indonesia. Namun demikian, Anda dapat menyaksikan sendiri seperti dalam video berikut. Ini merupakan situasi jalanan di kota Yogyakarta. Memang dulu di awal bulan April hingga pertengahan Mei, Yogyakarta memang sempat melewati situasi yang sunyi, terutama di pusat-pusat belanja, kemudian di pasar-pasar juga lebih sunyi dari biasanya. Namun itu hanya terjadi di awal bulan April hingga pertengahan Mei. Suasana yang sunyi sepi itu di Yogyakarta ya berlangsung sekitar 2 pekan sejak awal diterapkan work from home atau belajar dari rumah saja. Setelah itu sepertinya suasana kembali normal, namun tidak sepadat dan semacet seperti sebelum pagebluk ini berlangsung ya. Hanya di sini yang membedakan adalah situasi sebelum wabah adalah tempat-tempat anak muda nongkrong, tempat-tempat pariwisata serta hiburan memang tampak sepi, tidak ada pengunjung. Itu artinya warga masyarakat Yogyakarta tetap mengindahkan himbauan dari pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan yang sifatnya tidak urgent, tidak penting. Jadi jika keluar rumah ya hanya untuk kegiatan yang penting dan darurat saja yang sekiranya boleh untuk dilakukan. Meskipun demikian, saya melihat beberapa tempat kuliner ya masih dijejali oleh anak-anak muda yang menikmati kuliner di tempat. Artinya tidak take away atau dibungkus saja ya, untuk dimakan di rumah. Bahkan menjelang lebaran kemarin, toko-toko seperti toko bahan roti, pasar tradisional, dan mal diserbu oleh pengunjung. Namun sampai tanggal 24 Mei kemarin memang belum ada tampak peningkatan kasus secara signifikan di Yogyakarta. Bahkan pada tanggal 24 Mei 2020 tercatat hanya ada 1 penambahan kasus positif COVID, sementara itu fatality-nya 0. Dan kemudian tanggal 25 Mei itu tidak ada penambahan kasus dan tidak ada kasus kematian juga.
Nah, kemudian di sini saya melihat ada faktor utama yang menentukan keberhasilan dua provinsi itu berhasil menanggulangi penyebaran wabah dan menekan angka kematian. Menurut saya itu sangat ditentukan oleh level atau tingkat kesadaran spiritual warga masyarakat. Kenapa? Tingkat kesadaran spiritual warga masyarakat itu begitu penting dan signifikan dalam kaitannya dengan pengendalian wabah ini. Karena menurut yang saya lihat, yang saya pahami itu, yang saya saksikan juga, bahwa kesadaran spiritual ini akan menentukan pola pikir dan tindakan konkret apa yang mesti dilakukan. Jadi saya melihat dan menyaksikan sendiri sekaligus juga sebagai pelaku dalam proses ini, sehingga bisa dikatakan saya pribadi termasuk menjadi salah satu orang saksi mata, serta melihat lebih cermat lagi apa yang sesungguhnya terjadi dengan Provinsi Yogyakarta dan Bali. Mungkin panjenengan para pemirsa yang baru mulai belajar soal spiritual mungkin agak sulit ya menerima atau memahami bagaimana kesadaran spiritual dapat mempengaruhi semua ini ya. Jadi ini saya berikan sedikit penjelasan secara simpel supaya mudah dipahami, bahwa kesadaran spiritual dapat dengan mudah kita lihat ya dalam beberapa hal berikut ini nanti, yang secara signifikan menentukan keadaan wabah di Yogyakarta dan Bali dengan kurva yang relatif landai dan tingkat fatality yang rendah sekali. Jadi saya melihat ada korelasi atau hubungan yang erat di antara keduanya, antara kesadaran spiritual dengan pandemik yang relatif terkendali. Yang pertama yang bisa saya lihat adalah, ini saya bicara di Jogja dulu mengenai keadaan warga masyarakat di Jogja. Yang pertama bisa saya lihat itu tingkat ketaatan warga Yogyakarta dan termasuk juga warga Bali ya, yang masih ngugemi atau memegang teguh serta menerapkan nilai-nilai kearifan lokal atau local wisdom dalam bentuk tradisi, ritual maupun olah batin. Tradisi-tradisi yang saya maksud itu misalnya diantaranya ya kebiasaan warga masyarakat Jogja untuk minum jamu itu masih cukup banyak, bahkan tidak hanya dilakukan oleh generasi-generasi yang sudah sepuh atau generasi-generasi yang sudah tua, tetapi juga kalau saya lihat itu di Jogja itu banyak sekali ya, ada warung-warung kecil penjual jamu itu banyak. Bahkan kalau buka itu malam hari, ternyata di situ yang jajan jamu, yang ikut minum jamu itu justru kalau saya lihat itu banyak generasi muda. Nah ini yang lebih mengasihkan lagi, di Jogja ini ada kuliner ya, ada restoran yang cukup besar tetapi khusus hanya menjual minuman berupa jamu-jamuan. Itu ada di sekitar komplek ini Puro Pakualaman. Di situ ada, kalau di Google Map panjenengan bisa melihat restoran jamu. Kemudian dari sisi olah batin saya masih melihat banyak komunitas, banyak kelompok-kelompok atau personal yang masih gemar untuk melakukan olah batin, diantaranya meditasi atau cegah guling atau melekan atau wungon, atau kita mencegah supaya tidak tidur hingga paling tidak jam 00 ya. Itu karena dalam spiritual Jawa itu merupakan salah satu bentuk tirakat atau prihatin. Ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencanane
wong melek sabarna rimo ha 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 ha. Itu masih banyak dilakukan oleh warga Jogja untuk melekan wungon atau cegah guling, cegah nendro, seperti itu banyak sekali dilakukan oleh warga, baik itu di rumah sendiri maupun di tempat-tempat yang dianggap sakral, itu masih banyak. Kemudian untuk ritual juga masyarakat Jogja cukup antusias melakukannya. Bahkan sebelum Pagebluk melanda Jogja ini, banyak warga Jogja yang dengan kesadaran masing-masing, tanpa ada himbauan dari Ngerso Dalem Sri Sultan atau dari keraton, tetapi warga biasa sudah terbiasa untuk melakukan ritual membuat sayur lodeh 7 rupa. Nah, sayur lodeh ini memang menjadi kode atau tengara bahwa orang-orang generasi penerus atau warga masyarakat itu seperti melambaikan tanda SOS ya, jadi darurat. Nanti yang akan ikut, akan andil, akan turun tangan untuk membantu itu ya tidak lain adalah para leluhur, para entitas gaib. Dan tentunya semua ini sudah termasuk dalam rumus ketetapan Tuhan yang dibuat oleh Tuhan. Memang diberikan ruang yang sangat luas bagi para leluhur, entitas gaib untuk masih saling memberi atau saling menolong atau memberikan pertolongan kepada yang masih hidup, seperti halnya manusia yang masih hidup dengan raga, membantu menolong yang lain. Jadi prinsipnya sederhana seperti itu. Tempo hari juga ada semacam perintah atau dawuh dari para leluhur untuk melakukan beberapa ritual, diantaranya membuat jenang atau bubur merah putih, ada jenang candil atau jenang grendul, atau biasa juga orang menyebutnya sebagai jenang biji salak. Kemudian ada yang melakukan larung, ada yang melakukan larung sekar ke Laut Selatan. Kemudian keraton sendiri melaksanakan labuh ke Merapi. Jadi semua itu menjadi kekuatan yang sinergis. Namun intinya di sini saya hanya ingin menyodorkan fakta, menyodorkan informasi bahwa masyarakat Jogja masih banyak yang tergerak untuk melakukan ritual atau masih ngugemi tradisi. Kemudian yang kedua, itu yang saya bisa lihat bahwa warga Yogyakarta dan juga warga Bali masih banyak yang mempercayai adanya petunjuk gaib yang bisa menjadi penuntun dan pedoman warga Yogyakarta, yang bisa menjadi penuntun dan pedoman langkah apa yang harus dilakukan, yang harus ditempuh untuk menghadapi situasi sulit Pagebluk ini. Di antaranya bisa berikan contoh ya, diantaranya sebelum wabah melanda negeri ini, banyak warga Yogyakarta yang membuat sayur lodeh 7 rupa dengan kesadaran masing-masing, walau belum ada perintah dari keraton atau dari Ngerso Dalem, tapi ternyata banyak warga Yogyakarta yang sudah melaksanakan tradisi untuk membuat sayur lodeh 7 rupa manakala dirasakan atau ditengarai akan melewati suatu keadaan yang sulit atau suatu keadaan yang ada fenomena alam yang membahayakan seperti bencana, entah itu gunung api meletus, gempa bumi, dan lain-lainnya. Itu masyarakat Yogyakarta sekiranya sudah terbiasa untuk melakukan itu. Dan sayur lodeh 7 rupa ini bukan sekedar masakan biasa, karena saya lihat sayur lodeh 7 rupa ini akan menjadi tengara SOS, akan menjadi sinyal untuk minta tolong, minta bantuan kepada para leluhurnya masing-masing, kepada para entitas gaib yang mempunyai kekuatan atau keahlian yang lebih bagus dari manusia untuk mengatasi wabah atau untuk mengatasi mara bahaya yang akan terjadi. Ya, ini sangat rasional dan saya kira sangat wajar sekali ya. Semua makhluk hidup itu masing-masing punya kelebihan, punya kebisaan, punya keahlian. Kenapa bisa begitu? Ada segala macam atau beragam kebisaan, kemampuan itu. Ya tidak lain karena
agar supaya di antara makhluk hidup itu saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling tolong menolong, saling membantu, sehingga tidak ada yang namanya kecongkaan, ketakaburan, yang merasa diri, mengklaim diri sebagai makhluk yang paling sempurna, yang layak untuk menginjak-injak, yang layak untuk menghina makhluk yang lain, mengeksploitasi makhluk yang lain karena menganggap diri, mengklaim diri sebagai makhluk yang paling sempurna, yang paling berhak untuk mendominasi dan melakukan apa saja semau gue terhadap makhluk-makhluk yang lainnya. Saya kira itu justru akan melahirkan kerusakan yang fatal ya di planet bumi ini. Kalau pola pikir kita rombak, kita lebih membumi, kita lebih low profile terhadap makhluk-makhluk yang lain, sekalipun itu bukan bangsa manusia, seperti bangsa tumbuhan dan binatang, pasti sikap yang akan tumbuh dari setiap pribadi orang itu akan begitu menghargai makhluk-makhluk yang lain. Itu akan membawa dampak yang sangat positif bagi kelestarian hidup, bagi kelestarian lingkungan tempat di mana seluruh makhluk itu tinggal. Jika ada netizen yang kemudian memberikan komentar yang begitu sadis, begitu buruk ya, misalnya karena terjadi suatu gempa atau gunung yang meletus, kemudian diberikan stigma buruk, diberi cap atau stempel sebagai karena ada bencana itu karena warga Jogja banyak melakukan kemusyrikan. Saya kira itu pemikiran, itu pernyataan yang sangat politis gitu kan. Kalau memang tidak mau dia nilai pernyataan politis, propaganda, ya itu pernyataan yang sangat bodoh gitu. Sekarang coba pikir saja, coba panjenengan mikir, sekalipun di Jogja ini tidak ada penghuninya berupa manusia, yang namanya gempa bumi dan bencana alam lainnya seperti gunung Merapi meletus itu ya pasti terjadi. Jadi tidak perlu Merapi meletus mesti nunggu dulu nanti kalau ada orang yang dituduh sebagai tindakan musyrik baru meletus. Gempa bumi menunggu, nantilah gempanya, jangan sekarang. Kita masih menunggu setelah ada orang yang melakukan kemusyrikan. Itu kan lucu sekali itu. Kita ini bukan anak-anak kecil, suruh membayangkan Merapi meletus tapi mesti nunggu-nunggu dulu kalau ada kemusyrikan di Jogja. Marilah kita untuk melakukan pencerahan terhadap pola pikir kita sendiri. Supaya apa? Supaya kesadaran spiritual kita itu bisa meningkat pesat, tidak stagnan atau malah justru makin tenggelam, makin buruk. Nah, selain itu juga saya melihat suatu penelitian ya, bahwa masyarakat Jogja ini memiliki tingkat harapan hidup yang paling tinggi dibanding tempat yang lain. Ya saya kira karena memang warga Jogja ini sudah secara turun-temurun, Jogja dan sekitarnya ya, itu sudah turun-temurun mempunyai pengalaman buruk, mempunyai pengalaman yang pahit menghadapi situasi yang paling sulit karena adanya bencana alam berupa siklus 50 tahun gempa bumi atau siklus tahunan gunung Merapi meletus. Jadi itu akan menjadi saran untuk menggembleng, mendidik orang-orang di sekitar yang tinggal wilayah di situ untuk menjadi lebih bijaksana, bisa legowo, bisa lebih sabar, bahkan menjadi lebih tahan banting dan handal menghadapi situasi yang paling sulit. Memang saya melihat di situ warga Jogja itu sudah semacam terlatih atau terbiasa menghadapi situasi dan kondisi paling sulit ya, karena warga Yogyakarta akrab dengan bencana alam berupa letusan gunung dan gempa bumi. Jadi pada saat akan menghadapi pagebluk, saya menyaksikan tidak ada kepanikan di warga Yogyakarta sehingga terjadi panik buying, itu tidak terjadi. Malah sebaliknya, semua terlihat biasa saja seperti biasanya ya. Saya kira masyarakat Jogja bisa legowo, lebih tenang, tidak kagetan atau mudah terkejut dan gumunan atau suka heran. Saya melihat ketenangan itu merupakan proyeksi dari keadaan batin dan spiritualitas warga masyarakat yang lebih matang gitu kan, sehingga tetap tenang saat menghadapi datangnya pagebluk. Nah, ini ketenangan ini merupakan cara paling efektif untuk mengelola stres itu. Manfaatnya sangat besar untuk meningkatkan ketahanan tubuh ya terhadap berbagai serangan penyakit. Itulah
Kenapa? Kalau memang ada penelitian yang menemukan bahwa masyarakat Yogyakarta ini memiliki tingkat harapan hidup paling tinggi dibanding daerah-daerah tempat lain, ya wajar sekali. Kemudian untuk yang keempat itu ya, saya masih melihat adanya kewibawaan Keraton Mataram Yogyakarta itu memberikan andil yang besar dalam meredam penyebaran wabah itu sendiri. Yaitu kewibawaan itu ya di situ melibatkan adanya aura mistis keraton, kemudian energi-energi besar, energi-energi gaib yang menyelimuti, yang menaungi keraton itu sendiri. Itu wibawanya besar sekali, dan saya menilai itu sangat besar andilnya dalam meredam atau paling tidak itu bisa meminimalisir tingkat penyebaran dan risiko dari wabah itu sendiri. Nah, kemudian yang kelima, saya menyaksikan sendiri betapa para leluhur agung raja-raja Jawa, Raja Keraton Mataram, bahkan Kanjeng Ratu Kidul sebagai entitas widodari yang jumeneng ratu, beliau-beliau secara intensif memberikan petunjuk, dawuh atau perintah ya, dan secara langsung bahkan turun tangan untuk melindungi warga masyarakat Yogya atau warga Yogya dan sekitarnya, terutama untuk orang-orang yang masih percaya, masih mau menghargai entitas gaib yang ada di seluruh jagat raya ini. Untuk itu ya, saya sampaikan pada kesempatan ini, saya juga ingin memberikan statement secara publik ya, yang mungkin akan bisa mewakili sedulur-sedulur semua yang tempo hari juga ikut andil dalam melaksanakan dawuh para leluhur. Itu merupakan bukan tindakan yang sia-sia. Saya yakin itu setidaknya berguna untuk panjenengan pribadi dan keluarga. Mungkin ini mewakili juga sedulur-sedulur semua untuk menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ki Ageng Tarub, kepada Ki Ageng Getas Pandowo, Ki Ageng Selo, Ki Ageng Nis, Nyi Ageng Nis, Ki Ageng Pemanan, Ki Ageng Giring, Panembahan Senopati, Panembahan Romo, Kang Mas Aryo Menggolo, Romo Panembahan Budo, Ki Ageng Mangirwono Boyo, ada Ki Juru Martani, kemudian Kanjeng Sultan Agung Prabu Anyokrokusumo, Kanjeng Ratu Batang, bahkan hingga leluhur yang ada di Bali, ada Pangeran Kandang Jero dan Sinuwun Ida Betara Mahadewa dari Pulau Dewata, kemudian Prabu Siliwangi dari Bumi Parahyangan, serta Yang Mulia Sultan Haji Sulaiman dari Kerajaan Kutai Kertanegara. Semoga semua petunjuk dan perintah yang diberikan kepada kami semua orang-orang yang masih hidup dengan raga di Nusantara ini, semua itu menjadi dharma yang selalu menempatkan beliau-beliau para leluhur, para entitas gaib pada level kemuliaannya masing-masing. Dan melalui media ini pula saya ingin secara khusus menyampaikan sembah pangabekti ngaturaken agunging panuwun kepada ngarsa dalem sampeyan dalem Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-6 yang telah memberikan warning jauh hari sebelum melanda Tiongkok dan kemudian menyebar ke seluruh dunia ini, dan kepada Kanjeng Ratu Kidul yang secara aktif melindungi kami, melindungi warga Yogya dan sekitarnya, melindungi anak-anak kami yang lahir dari kembang telengingati yang berada di seluruh Nusantara maupun di negara-negara lain. Beliau Kanjeng Ratu Kidul telah menebarkan hawa panas dari Laut Selatan selama 5 hari ya, dari tanggal 20 sampai 25 Mei tahun 2020, yang tujuannya untuk melemahkan pagebluk serta warning dari beliau agar tidak keluar rumah selama 10 hari mulai tanggal 20 hingga 30 Mei 2020, seperti yang saya buat di video-video saya sebelumnya serta di komunitas YouTube Surya KKS. Nah, kemudian secara khusus pula saya sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para entitas gaib leluhur yang ada dari Pulau Dewata, yakni Pangeran Kandang Jero, bahwa sejak bulan Desember hingga Januari kemarin Pangeran Kandang Jero beliau memerintahkan supaya
mengambil air dari pura Jero Kandang untuk kemudian dituangkan di Laut Selatan Jawa, tepatnya di Laut Selatan Jogja, yang tujuannya agar supaya kelak ya, karena pada waktu itu belum ada wabah di Tiongkok maupun di apalagi di Nusantara ya. Agar supaya kelak jika ada wabah yang melanda tidak menjadi brutal ya, khususnya di wilayah Yogyakarta dan Bali. Jadi pura Jero Kandang ini adalah pura yang spesifik ya sedulur-sedulur, karena di situ memiliki energi yang berfungsi untuk mengurung hama atau penyakit, baik hama tanaman, hama hewan ternak, maupun hama berupa wabah bagi umat manusia. Kemudian tak lupa pula saya sampaikan terima kasih kepada sedulur-sedulur semua yang dalam beberapa kesempatan telah ikut serta melaksanakan dawuh leluhur, seperti yang telah saya share melalui komunitas YouTube community dari YouTube Surya KKS ini. Saya sungguh tidak menyangka ternyata banyak sekali sedulur-sedulur yang sangat antusias untuk melaksanakan dawuh leluhur, walaupun panjenengan tinggal di daerah lain, bahkan ada yang tinggal di Malaysia, di Taiwan, dan ikut melaksanakan apa yang menjadi perintah leluhur, terutama Kanjeng Ratu Kidul, Kanjeng Ratu Batang atau istri permaisuri Kanjeng Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo, dan panjenengan semua sangat antusias ikut melaksanakan dawuh leluhur walaupun tidak berada di Jogja. Saya yakin setidaknya apa yang Anda lakukan itu sangat bermanfaat, minimal untuk panjenengan pribadi dan keluarga. Nah, kemudian Provinsi Bali ya, yang luar biasa tingkat kesembuhannya hari ini sudah mencapai 75%, dan kasusnya sebenarnya termasuk minim ya jika dibandingkan provinsi atau kota-kota besar lainnya. Dan kita semua tahu bahwa Bali ini merupakan tujuan utama wisata turis dari luar negeri, itu sangat padat ya. Pada bulan Januari Februari awal tempo hari saya melihat dengan mata kepala sendiri. Saat itu saya menghadiri upacara Karya Agung Mangure Bumi, kemudian saya ke Nusa Penida, itu memang luar biasa, sepertinya memang sedang peak season ya. Jadi banyak sekali turis dari luar negeri, dari Tiongkok juga, bahkan sepertinya memang banyak juga waktu itu yang dari Wuhan ya, dimana saat itu menjadi pusatnya pandemik, menjadi awalnya pandemik itu muncul, dan ternyata diakui juga oleh internasional bahwa memang di Bali ini memiliki ketahanan yang mengagumkan gitu ya. Saya pribadi melihat ya, untuk Provinsi Bali ini, karena saya menyaksikan sendiri dan saya percaya bahwa seluruh entitas gaib yang ada di Pulau Bali itu memang benar-benar turun tangan dalam meredam pagebluk, mulai dari level kadewatan, leluhur, hingga ya bangsa lelembut ya, semua sinergis dalam upaya meredam wabah untuk melindungi warga masyarakat Bali. Jadi setidaknya saya menyaksikan sendiri beberapa peristiwa ya diantaranya itu yang pertama itu andil besar para entitas gaib yang ada di Pulau Dewata, diantaranya dari pura-pura yang ada di komplek Pura Tanah Lot ya. Di sana ada Pangeran Kandang Jero, Sang Hyang Bathara Samudra, kemudian Sinun Ida Bathara Mahadewa yang bersemayam di Puncak Kedaton atau Gunung Batu Kau, dan di sana terdapat Pura Puncak Kedaton dan Pura Batu Kau. Saya juga menyaksikan sendiri manakala pada bulan Januari akhir tahun 2020 saat melaksanakan perintah untuk ritual di Nusa Penida. Nah, di Nusa Penida sendiri kami mengunjungi Putri Gua Giri ya, sesuai dengan petunjuk, dan beberapa pura lainnya di Nusa Penida.
kami menyaksikan secara langsung bagaimana Putri Gua Giri melindungi warga Bali, bahkan kami yang di Yogyakarta, sehingga waktu itu beliau berkenan rawuh untuk berkunjung ke rumah ya, di Jogja 5 hari, jadi hanya 5 hari setelah kami pulang dari Nusa Penida. Kemudian kedua, saya melihat pagebluk yang melanda Bali ini memang relatif sangat terkendali, bahkan lebih bagus dari Yogyakarta. Saya melihat karena warga Bali lebih banyak yang menjunjung tinggi nilai kearifan lokal ya. Lebih banyak warga yang masih percaya dan bisa mengetahui bahwa leluhur itu memang masih selalu andil dalam kehidupan anak turunnya, dengan tujuan untuk melindungi dan menuntun anak keturunannya. Jadi warga Bali begitu taat menjalankan tradisi, apalagi perintah yang diberikan para leluhur dan para dewata di sana. Bahkan kita bisa melihat berita, bisa coba silahkan dicek di media, itu warga Bali melakukan pengobatan pada pasien COVID ini menggunakan air suci ya, yang diambil dari pura. Jadi para tenaga medis melakukan nunas tirta atau memohon air suci dari pura Lembu yang luhur serta beberapa pura lainnya seperti Pura Besakeh, Pura Batu Kawu. Terus terang saya pribadi salut sekali karena yang melakukan pemercikan itu malah justru bukan dilakukan oleh rohaniawan atau jero mangku ya, tapi melainkan kesadaran dari para tenaga medis rumah sakit itu sendiri yang merawat pasien. Jadi hasilnya pasien COVID tidak perlu 14 hari untuk dirawat di rumah sakit ya. Karena setelah dipercik dengan air 4-6 hari kemudian dilakukan 2 kali swab dan kemudian sudah dinyatakan negatif. Ini kesadaran spiritual warga masyarakat Bali inilah yang menjadi prioritas para entitas gaib untuk mengulurkan tangan untuk membantu dan melindungi warga Bali. Ya bagaimana bisa? Ya jelas, karena jika orang semakin cuek bahkan tidak percaya akan adanya andil dari para leluhur, yang terjadi tidak adanya petunjuk gaib yang didapatkan, karena orang sudah akan melakukan, orang akan menutup diri, bahkan orang akan kemudian menjadi mengidap semacam mental block gitu kan. Jadi sudah disodori menu yang sehat, yang baik, yang bagus pun akan ditolak karena pola pikir sudah terlanjur menilai bahwa apa yang disodorkan itu adalah racun. Jadi ya akan berusaha untuk mencari-cari alasan membenar atas apa yang menjadi keputusan dan menjadi tindakannya itu ya mental block ya saya bilang. Jika gagal memahami spiritualitas sejati ya, akhirnya ya melahirkan sikap yang tidak mau mempercayai andil dan peran para leluhur. Itu justru akan membuat orang menjadi buta mata batinnya. Orang seperti itu tidak akan mampu menangkap sasmito gaib atau petunjuk gaib.
Nah, kemudian ini yang sangat menarik dan saya kira ini menjadi faktor yang sangat menentukan keadaan wabah di Bali yang sangat terkendali ini. Jadi saya menyaksikan karya Agung Panguribumi ya waktu itu, yang dilangsungkan pada akhir Januari 2020. Tujuan dari upacara atau karya Agung Panguribumi itu sendiri itu untuk membasuh dan membersihkan bumi, untuk mengasah mengising budi, memasuh malaning bumi, memayu hayuning bawono. Mengasah mengising budi itu ya artinya mempertajam budi pekerti, mempertajam batin kita, mempertajam atau meningkatkan kesadaran spiritual kita. Memasuh malaning bumi yaitu membersihkan, melukat, membasuh semua sumber malapetaka, semua sumber angkara murka yang ada di muka bumi ini, membasuh sengkala sukerta yang ada di muka bumi ini. Tapi tentu saja saat dunia ini membasuh dirinya sendiri, itu ya akan banyak fenomena alam yang luar biasa, termasuk diantaranya adalah adanya pandemi global ini juga sebagai salah satu cara alam semesta, salah satu cara roh jagat agung atau Tuhan yang Maha Kuasa untuk mengasah mengising budi, memasuh malaning bumi, dan memayu hayuning bawono, akan menjaga kelestarian, keindahan, tata keseimbangan alam dari alam semesta itu sendiri. Tapi ya dengan cara itu harus diminumi jamu, biarpun pahit getir tapi nanti akan ada manfaat. Di balik musibah itu ada berkah anugerah agung. Kita tunggu saja. Ini sudah menjadi hukum alam ya, memang seperti itu. Jadi adanya karya Agung Panguribumi itu memang untuk membasuh dan membersihkan bumi. Tidak hanya bumi di Bali, namun juga bumi Nusantara. Bahkan skopnya bukan hanya Nusantara, tapi itu merupakan doa ritual yang dilakukan oleh masyarakat warga Bali untuk bumi Bali sendiri, untuk Nusantara, bahkan untuk dunia ini. Jadi itu saya kira ya luar biasa sekali ini. Orang zaman sekarang itu kadang ya pikirannya sempit ya, hanya mau mendoakan orang yang sekelompok, sealiran, sepola pikir saja. Begitu sedikit ada rasa iri, benci, atau beda pendapat, beda pola pikir, sudah nggak mau mendoakan. Nah, gimana bisa berkuar-kuar untuk menjadi manusia, menjadi orang yang rahmatan lil alamin atau menjadi rahmat berkah untuk alam semesta? Mau berdoa saja maunya hanya untuk satu orang yang sama aliran pemikiran, sama mazhab, sama kelompok yang sama, suku yang sama, bahkan hanya terbatas pada agama yang sama. Bahkan lebih ekstrim lagi, tidak lagi pada agama yang sama, tapi aliran atau mazhab faham yang sama, itu lebih kecil lagi kelompoknya. Ini kan namanya itu mempersempit dunia ini ya. Itu ya karena cara memahami alam semesta ini yang kurang tepat saya kira ya. Jadi acara Pura Agung Panguribumi ini merupakan suatu peristiwa besar di mana Sinuwun Ida Bathara Mahadewa dari Pucak Kedaton atau Pura Batu Kau berjalan kaki menuju Tanah Lot untuk melangsungkan pelukatan, yakni penyucian diri dengan Tirta Samudra yang ada di Pura Tanah Lot. Itu sepanjang perjalanan beliau diiringi oleh puluhan ribu warga Bali, berjalan kaki pulang pergi, menempuh waktu sekitar 5 hari dan jarak lebih dari 100 km. Ini merupakan siklus setiap 26 tahun sekali. Jadi waktu itu saya merasa surprise dan bersyukur sekali bisa ikut langsung, tidak hanya menyaksikan tetapi juga ikut dalam doa bersama-sama warga Bali di situ. Ini kalau tidak dibimbing dan diarahkan oleh Pangeran Kandang Jeru dan Sang Hyang Bathara Samudra, saya kira saya tidak ada kesempatan untuk ikut langsung waktu itu. Nah, kemudian sekitar pekan ketiga bulan Maret 2020 itu ya, itu media sosial sempat dihebohkan ya,
karena di Bali ini ada tengara berupa suara kulkul ya. Kulkul itu bisa bunyi, kulkul itu kentongan yang bisa bunyi sendiri. Ini disebutkan itu kalau kita baca di media itu ya, bahwa kulkul atau kentongan di Puri Agung Klungkung itu berbunyi sendiri di tengah malam tanpa ada yang memukulnya. Sebenarnya ada yang memukul, tapi karena orang mungkin tidak melihat, sebenarnya itu ada yang memukul, entah itu level dewa atau level leluhur ya, tapi itu memang beliau-beliau yang memukul, hanya orang pada umumnya itu tidak melihat, sehingga dikatakan tanpa ada yang memukulnya, bunyi sendiri. Nah, bagi masyarakat Pulau Dewata, peristiwa ini sebagai pertanda atau sinyal bakal datang mara bahaya besar ya. Nah, kulkul ini dikabarkan terdengar oleh warga, namun bukan oleh warga Klungkung sendiri. Jadi suara kulkul itu didengar dalam beberapa hari terakhir, bahkan warga di luar Klungkung bisa mendengarkan. Nah, ini menurut kepercayaan warga Bali ya, untuk menangkal mara bahaya yang akan datang itu, warga biasanya menyiapkan bawang putih, cabai merah yang kemudian diikatkan di daun pandan. Ini ada gambarnya nih seperti ini, bro. Ini foto ini saya ambil dari Twitter yang mengunggah itu, yang diunggah oleh akun @carisateh atau Karisa Teh Putri yang berada di Abu Dhabi. Ini gambarnya saya pinjam, saya izin pakai supaya pemirsa juga mudah untuk memahami seperti apa ya. Nah, ini semua ini yang saya sampaikan ini adalah fakta ya, bukan mitos atau mitologi atau dongeng, bukan sekedar yakin pula ya, dan semoga melalui video ini apa yang saya sampaikan menjadikan kita semua untuk tidak pernah lelah belajar hidup, belajar memahami apa sejati ning urip ini. Saya pribadi menjadikannya semua ini sebagai pelajaran berharga, sebagai ilmu urip, bagaimana saat melewati situasi dan kondisi yang paling sulit. Kalau kita membuka pintu lebar-lebar untuk suatu ilmu dan petunjuk, maka ilmu dan petunjuk itu akan datang menghampiri kita. Tapi sebaliknya, jika belum kita sudah menutup diri rapat-rapat, mindset kita, pola pikir kita tutup rapat-rapat hanya mempercayai satu hal atau fanatisme, ya akhirnya kita tidak mendapatkan beragamnya ilmu yang tergelar di jagat raya ini. Sayang sekali saya kira. Jadi demikian sedulur-sedulur apa yang bisa saya sampaikan tentang Provinsi Yogyakarta dan Bali yang sangat fenomenal saya kira, dan layak untuk dijadikan percontohan daerah lain bagaimana cara mengatasi pandemi ini. Semoga daerah-daerah lain yang saat ini wabah sedang brutal-brutalnya, semoga segera terkendali dan semua diberikan keselamatan dan kembali normal seperti sedia kala. Wilujeng Rahayu kang tinemu, bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti, Suradira jaya ningrat, lebur dening pangastuti, jaya-jaya wijayanti, seluman-selumun slamet, Rahayu sagung titah dumati.